Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi bersama saya Dr. Beni Wulur SH MHKes. Jadi karena banyaknya pertanyaan baik dari rekan-rekan media ya dan maupun rekan-rekan yang kebetulan juga mengenal almarhum Ken Sandi ya, yang banyak memberikan dukungan kepada almarhum, maka saya tentu sebagai lawyer dari Pak Ken, almarhum Ken Sandi, mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas dukungan kepada Bapak Ken Sandi ya. Jadi tentu kalau banyak yang tanya apakah Pak Ben bisa diceritakan nggak, karena kemarin di YouTube Pak Ben itu banyak pertanyaan ya, apakah ini kasus akan dilanjutkan atau tidak dengan meninggalnya Pak Ken, kan begitu ya. Tentunya masih dalam suasana duka. Sekali lagi saya mengucapkan turut berduka cita sedalam-dalamnya ya atas meninggalnya Bapak Ken Sandi, dan saya mohon menghilangkan cipta ya dalam jangka waktu ya boleh dalam 10 detik. Saya mohon siapapun yang menonton YouTube ini untuk mendoakan Bapak Ken Sandi agar amal ibadahnya dapat diterima oleh Tuhan Yang Maha Esa ya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan serta ketabahan. Ya, silakan berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Karena saya percaya kekuatan Tuhan. Jadi kalau kita dari berbagai agama bisa berdoa kompak bersama-sama, ya saya sangat berharap karena segala sesuatunya atas izin Tuhan. Maka saya mohon ya dengan ini mudah-mudahan arwah dari Pak Ken Sandi betul-betul diterima ya sesuai dengan agama kepercayaan yang dianut, itu Katolik, supaya beliau damai bersama Tuhan Yesus, dan kiranya Tuhan Yesus menerangi dan membimbing ya kan semuanya agar berjalan dengan baik. Mari kita berdoa sama-sama. Ya, terima kasih ya atas partisipasinya, karena saya percaya dengan kekuatan doa ya, karena kita berusaha tapi Tuhan yang menentukan. Jadi saya selama menjadi lawyer Pak Ken Sandi ya, waktu itu pada intinya saya sampaikan lagi secara singkat, Pak Ken ini diiming-imingi oleh Pak Aris ya selaku branch manager dari Maybank supaya mau kerjasama dengan Rohmat ya, dimana uangnya dia titipkan kepada Rohmat, kan begitu intinya, sebesar 30 miliar atas rekomendasi Pak Aris, dan Pak Aris juga membuat nanda tangan di atas kop Maybank selaku branch manager. Sebetulnya dia menjamin lah uang itu nggak akan kemana-mana dan hanya ditunjukkan atau show off selama 2 minggu. Kenyataannya ketika Pak Ken waktu itu sesuai dengan waktu 2 minggu mau mencairkan ceknya, cek itu ditolak karena Rohmat dengan sengaja diduga sudah direncanakan membuat surat kehilangan bahwa cek yang dikasih ke Pak Ken hilang, kan begitu. Sehingga Pak Ken kemudian menceritakan kepada saya selaku kuasa hukum ya langsung menyarankan dan segera dibuat inisiatif membuat dugaan laporan palsu kepada Polres Jakarta Pusat ya. Itu kan dilaporkan di Polres Jakarta Pusat. Kemudian kita bikin surat kepada Maybank karena dana yang ada di rekening Rohmat yang Pak Ken waktu itu serahkan uangnya yang diduga kurang lebih 30 miliar itu masih ada. Ya singkat cerita, sampai dengan tanggal 2 Desember pun uang itu masih ada. Ya. Dan ternyata ketika mau dicek lagi di tanggal 9 atau 10, uang itu sudah raib. Ya, intinya sudah nggak ada karena sudah diambil oleh Maybank. Dan ketika kemudian polisi bergerak, sudah ditangkap pelakunya. Aris dan Rohmat sudah ditangkap ya, dan diamankan waktu ditahan di Polres Jakarta Pusat, intinya begitu ya, dengan dugaan pidana penggelapan, penipuan, dugaan TPPU cuci uang, itu yang dilaporkan pasal-pasalnya ya. Jadi sekali lagi Aris dan Rohmat ini sudah tertangkap. Tapi yang jadi masalah sekarang sebetulnya uang Pak Ken harusnya masih utuh. Yang seharusnya diduga hilang adalah uang Maybank. Kenapa begitu?
Karena setelah dia tertangkap, ternyata terungkap lagi ada perjanjian kredit yang dibuat antara istrinya Rohmat Surmaningsih ya dengan Maybank, bahwa dia pinjam uang kepada Maybank, sehingga Maybank mencairkan uang kurang lebih 30 miliar kepada istri Rohmat tersebut dengan jaminan uang pakaian yang ada di Parhomat. Nah, tapi yang menandatangani jaminan ya atas uang 30 miliar itu Aris lagi. Nah, sesuai dengan pasal 1320 Hukum Perdata, tentu perjanjian ini menjadi cacat karena sebabnya tidak halal. Ya, karena syarat perjanjian sesuai 1320 Hukum Perdata kan sebabnya harus halal. Nah, kalau sebabnya tidak halal menjadi batal demi hukum. Kalau batal demi hukum tidak ada perjanjian kredit. Tidak ada perjanjian jaminan atas uang 30M itu. Artinya kan uang itu harus tetap ada di rekening Pak di Rohmat karena batal demi hukum. Nah, kalau begitu artinya Pak, uang pakaian harusnya mesti utuh 30 miliar itu dari rekening Pak Rohmat. Ya, yang jadi masalah Maybank diduga kuat mengeksekusi uang itu sebesar 30 miliar diambil ya, dan dengan dasar perjanjian kredit. Nah, bagaimana dia bisa mengeksekusi kalau istilahnya perjanjian kredit itu udah batal demi hukum? Apalagi ada pasal 1367 Hukum Perdata di mana majikan harus bertanggung jawab atas kesalahan bawahan. Nah, ini pendapat hukum yang pernah saya lontarkan, dan saya dengar dan udah dapat kabar ya, kelihatannya pihak keluarga ahli warisnya juga memang akan meneruskan perkara ini, sehingga perkara ini akan terus berjalan baik secara pidana maupun perdata. Dan perlu diketahui juga bahwa kami sudah juga melakukan gugatan perdata ya di PN Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Kami sudah melancarkan gugatan secara perdata. Jadi kami sudah melakukan upaya hukum baik pidana maupun perdata. Dan perlu diketahui sekali lagi ya kelihatannya dari para ahli waris Pak Ken pun akan meneruskan perkara ini ya, intinya seperti itu. Nah, jadi kami minta supaya permohonan sebesar-besarnya ya, baik kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Bapak Kapolri ya, kemudian Kapolres Jakarta Pusat tentunya, Kapolda Metro Jaya, Pak Kapolda Metro Jaya, Pak Kapolres Jakarta Pusat, kemudian Kejaksaan ya, dari Kejaksaan supaya memantau kasus ini sehubungan Pak Ken ya, karena sesuatu hal memang sakit ya, sakit yang mana kita nggak bisa tuduh ya, karena apa sakitnya, karena yang pasti diduga memang seperti yang saya sampaikan, diduga mungkin ada sakit jantung, tapi bisa juga diduga kuat kan memang ada pengaruh juga dia memikirkan dana ini kan begitu ya, kita tidak tuduh. Kenapa saya banyak menggunakan bahasa hukum? Karena banyak yang tanya kok Pak Benny banyak menggunakan kata diduga. Nah, diduga itu adalah bahasa hukum untuk menghindari adanya tuntutan hukum. Karena apa? Karena kalau kita mau menyampaikan sesuatu yang belum ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, wajib kita sampaikan dengan kata-kata diduga. Ya, kalau tidak nanti contohnya seperti terjadi dalam kasus antara Pak Hotman Paris dengan Rasman ya. Itu bisa lagi ada tuntutan hukum karena nggak ada menggunakan kata-kata diduga. Karena apa? Karena di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, sehingga meskipun pelaku ini udah tertangkap baik Aris maupun Rohmat, tetap aja dia disampaikan diduga ya, karena belum memiliki putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Jadi kata-kata diduga itu bukan menunjukkan ketidaktegasan, tapi memang bahasa hukum yang harus digunakan untuk menghindari tuntutan hukum dari pihak lain. Karena di Indonesia menganut asas praduga tak bersalah, sehingga sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, seseorang tetap harus dihargai, makanya harus dikatakan selalu diduga ya, begitu ya. Nah, kiranya supaya jelas ya semuanya, dan kami juga mohon perhatian daripada OJK juga untuk mengusut dari Maybank. Kenapa? Ada pendapat hukum saya juga diduga adanya ketidakhati-hatian dari Maybank. Masa seorang Surmaningsih bisa dapat pinjaman kredit 30M? Ya, nah itu dasar penilaiannya bagaimana? Sementara Surmaningsih ini mungkin kan pekerjaannya pekerja pengusaha atau ibu rumah tangga atau bagaimana? Ya, dan kan aneh juga kalau Surmaningsih kalau dia pinjam 30M padahal dia punya, kalau benar dia punya uang 30M katanya di rekening suaminya, kenapa nggak dipakai itu aja untuk bisnis? Kan lucu gitu. Ya, udah jelas
uang yang di rekening suaminya kan 30 M ini adalah uangnya Pak Ken, diketahui oleh Pak Aris. Nah artinya diduga kuat kan harusnya Pak Aris ini membohongi Maybank. Uang Maybank lah yang diduga kuat hilang, bukannya uang Pak Ken. Dan uang Pak Ken harusnya tidak boleh dieksekusi oleh Maybank. Kenapa? Karena kalau perjanjian kredit batal, jaminan kreditnya juga batal, tentu berarti tidak ada perjanjian karena batal demi hukum. Nggak ada dasar buat Maybank untuk ngambil uang Pak Ken. Harusnya uang Pak Ken itu utuh. Ya, uang Maybank yang diduga kuat ditipu atau diduga kuat digelapkan oleh Rohmat. Itu yang seharusnya terjadi dengan turut serta yaitu BM-nya yaitu diduga kuat Pak Aris. Ya, nah ini juga di mana Maybank harusnya ada prinsip kehati-hatian. Ya, Maybank harus ada prinsip kehati-hatian. Dengan Maybank diduga kuat melanggar prinsip kehati-hatian, maka sudah jelas ya di sini OJK harus mengusut. Ya, kami mohon bantuan juga kepada Komisi 3 dan Komisi 11 DPR RI. Ya, diduga kuat ya adanya prinsip kehati-hatian yang dilanggar oleh Maybank sehingga harus diusut tuntas. Ya, mohon dukungan dari masyarakat ya karena saya tentunya saya juga sangat prihatin karena Pak Ken ini sahabat saya, semasa hidupnya dia sangat baik ya dan suka menolong orang ya, dan ini juga uang Pak Ken ini juga dia sebetulnya bukan uang sendiri juga, dia ada uang teman-temannya juga ya, yang mana ini menjadi satu gabungan lah yang dipinjamkan juga ke Pak Ken untuk berbisnis dengan Pak Rohmat ya. Ya itulah yang membuat mungkin dia juga diduga kuat menjadi kepikiran dan sebagainya ya. Jadi ini untuk menepis ya dugaan-dugaan atau anggapan dari orang-orang kenapa Pak Ken sampai meninggal. Nah ini saya sampaikan karena sakit ya, sekali lagi karena sakit ya Pak Ken meninggalnya. Jadi jangan sampai ada isu-isu yang beredar yang tidak baik ya. Jadi sekali lagi Aris dengan Rohmat saat ini sudah ditahan, tapi kita lagi minta polisi juga mengusut Maybank karena diduga kuat Maybank terlibat, karena Maybank diduga kuat juga kalau dia memang ada ikut-ikutan dan dana itu ternyata diambil dan digunakan lagi untuk hal-hal lain dan sebagainya, tentu ada dugaan-dugaan juga kan adanya dugaan tindak pidana cuci uangnya ya. Mudah-mudahan kami mohon bantuan doa dari seluruh masyarakat Indonesia. Saya akan fight all out apabila saya masih dipercaya ya oleh keluarga atau ahli waris Pak Ken untuk mengembalikan hak-hak Pak Ken. Biar bagaimanapun perjuangan almarhum untuk menuntut keadilan tentu harus saya dukung sebagai sahabat sekaligus sebagai lawyernya, yang walaupun dia memang sudah meninggal, kuasa hukum saya otomatis berakhir, yang mana kalau memang kasus ini diteruskan tentu saya akan terima kuasa lagi dari istri ya ataupun anak-anaknya juga ya. Jadi di sini kalau anak di bawah umur juga tentu nanti juga akan diproses lagi dengan proses penetapan pengadilan dan sebagainya ya. Nah, jadi di sini sekali lagi saya cuma mohon dukungan dan mohon doa ya, dan mohon perhatian dan mohon doa juga untuk almarhum. Sekian dan terima kasih.